penanggung jawab farmasi di puskesmas ini harus apoteker, dan itu alhamdulillah impact-nya cukup besar. Walaupun belum PNS misalnya, walaupun honor dan sebagainya. Namun itu sangat membantu. Dan juga ada beberapa kepala daerah yang kita advokasi sehingga menunjukkan perhatiannya agar ke depan bisa mengalokasikan apoteker. Karena kita berharap dengan adanya apoteker sebagai penanggung jawab, maka pelayanan kefarmasian dapat dilaksanakan dengan baik. Yang ujung-ujungnya akan mendukung pelayanan kesehatan dan nantinya akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Setiap ada SDM, saya rasa kita harus melakukan updating ilmu lah, penambahan ilmu atau CPD atau apapun namanya. Jadi kita harus berharap bahwa ada pelatihan berkala seperti ini, mudah-mudahan dapat membantu untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas dari teman-teman yang bekerja di puskesmas. Nah, kemudian untuk tenaga-tenaga yang lain, kita dapat lakukan penilaian kinerja, kita sampaikan, kemudian kita dokumentasikan dan sebagainya. Nah, mungkin ini agak sedikit lemah di Indonesia ya. Di Indonesia ini hampir tidak ada reward and punishment lah. Oke lah, sanksi ada, teguran terus sebagai apapun itu, namun sepertinya hal ini belum terlalu berefek. Ya. Tapi intinya adalah mari kita sama-sama bahwa semua tenaga kefarmasian dimanapun bertugas harusnya dia akan terus meningkatkan kemampuan. Kami dari pusat juga berupaya untuk melakukan kegiatan semacam ini, walaupun memang masih sangat terbatas, dan kami berharap bahwa teman-teman di daerah juga bisa bersama-sama kita untuk terus melakukan upgrading ilmu pengetahuan. Juga dapat dilakukan peningkatan kompetensi, pengembangan profesi, dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan sih, karena kan penyakit ini terus bertambah, bukan bertambah ya, majulah ilmunya gitu. Jadi kita sebagai farmasi juga harus tetap mengupgrade ilmunya agar tadi itu kalau misalnya kita berdiskusi, kita ingin memberikan pelayanan kesehatan pelayanan kefarmasian yang terbaik, ketika kita ingin visite apapun kita bisa memberikan informasi dengan lebih baik. Dan yang pasti kitanya akan pede ngasih tahunya gitu. Saya rasa banyak sekali apoteker-apoteker yang belum pede apabila bertemu dengan dokter. Nah, kita berharap bahwa kita dapat meningkatkan kemampuan terus-menerus sehingga kita bisa memberikan informasi-informasi terkait dengan pengobatan ini kepada dokter dengan lebih jelas sehingga nanti dokternya akan lebih percaya kepada kita. Dan memang kan ranahnya kita untuk memberikan informasi-informasi seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, untuk puskesmas, kita berharap bahwa, saya ingin bertanya sebetulnya, tapi apakah tempat Bapak dan Ibu bertugas ini memiliki ruangan yang proper atau yang layak lah untuk pelayanan kefarmasian? Saat ini yang banyak kita lihat adalah ruangannya kecil, gitu, terus pakai bolongan sedikit, gitu. Terus di mana kita bisa memberikan informasi kalau seperti itu, gitu ya? Jadi intinya bahwa dalam standar yang kita punya, kita berharap bahwa penyelenggaraan kefarmasian bahwa itu puskesmas itu harus memiliki ruang farmasi. Nah, ruang farmasi itu harus dapat memenuhi fungsi-fungsi, bisa menerima resep, bisa melakukan pelayanan, bisa melakukan penyerahan, bisa melakukan konseling, bisa melakukan penyimpanan obat dan sebagainya. Jadi kita berharap bahwa fungsi-fungsi yang ada di sini bisa terakomodir dalam ruang farmasi. Artinya di sini ruang itu bukan harus ruangan ya Bu, bukan berarti jadi harus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ruangan, tidak. Jadi bisa satu ruangan, namun ruangan itu harus bisa mengakomodir fungsi-fungsi yang memang kita butuhkan. Kita harus punya ruangan untuk menerima resep, kita harus punya ruang itu mungkin bisa jadi tempat, bisa jadi meja atau apapun. Tapi kita berharap bahwa semuanya bisa kita laksanakan di ruang farmasi tersebut. Mungkin yang paling penting adalah kita harus punya tempat yang nyaman untuk melakukan konseling. Karena biasanya kalau misalnya dalam kondisi ramai, kemudian depan ruang kecil itu, kita sudah tidak mungkin lagi untuk melakukan konseling. Dan biasanya idealnya adalah memang ada petugas khusus yang memang memberikan konseling. Jadi akhirnya kalau kita lihat di rumah sakit, di puskesmas mungkin, Pak ini 3x1 makan, sudah. Gitu. Apakah itu dianggap sebagai informasi? Ya mungkin bisa, tapi sebenarnya kita bisa melakukan
yang lebih dari itu. Karena memang itulah yang menjadi kewajiban kita. Nah ini ya, tadi disampaikan bahwa ruang itu tidak harus ruangan, tapi fungsinya, gitu, bisa mengakomodir fungsi yang memang kita butuhkan. Memang idealnya sih ya satu-satu gitu, ada gudang besar, ada gudang kecil, kemudian ada tempat konseling, ada tempat meracik dan sebagainya. Namun memang itu kan agak-agak ya mungkin terbatas lah gitu ya. Jadi, itu nggak ada masalah. Yang penting kita bisa terakomodir lah kegiatannya. Jadi bisa digabungkan, namun jelas fungsinya. Di sini terima, di sini apa, di sini apa. Ya. Nah, kemudian kita berharap bahwa pengorganisasian juga dapat menggambarkan urai tugas, fungsi dan tanggung jawab, kemudian hubungan koordinasi dan sebagainya. Mungkin nanti teman-teman bisa belajar dari puskesmas-puskesmas yang sudah lebih maju, karena ini kan memang ditetapkan oleh pimpinan puskesmas, jadi tidak ada bakunya, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Tapi untuk beberapa puskesmas yang memang luar biasa, yang memang sudah sangat maju, saya rasa teman-teman yang lain bisa mengadopsinya lah. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan mengendalikan mutu pelayanan kefarmasian. Jadi intinya adalah merupakan kegiatan untuk mencegah terjadinya masalah. Jadi kita berharap bahwa ketika kita memberikan mutu pelayanan kefarmasian, tidak ada kesalahan apapun yang terjadi, yang ujung-ujungnya tetap akan kita kembalikan pada patient safety. Kegiatan ini, pengendalian mutu ini dapat terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi bisa disatukan, namun nanti kita akan mengambil partnya yang bagian farmasinya yang mana. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, pekerjaan apapun, pasti kita harus punya monitoring, kita harus punya evaluasi. Sebagus apapun kegiatannya, ketika kita tidak pernah melakukan evaluasi, ketika kita tidak melakukan pemantauan untuk selanjutnya dievaluasi, saya rasa kita tidak akan bisa mengetahui capaiannya sudah sampai di mana. Jadi, ketika kita melakukan pengendalian mutu, baik itu monitoring maupun evaluasi, kita kumpulkan hasilnya, kita bahas, selanjutnya kita tentukan langkah-langkah selanjutnya itu apa. Saya kira sudah dapat oke dari hasil evaluasi, pelayanan kefarmasian sudah baik, sudah dilaksanakan pada 60%. Nah, selanjutnya kita mau apa? Mau kita naikkan jadi 80%, atau mau kita naikkan kualitasnya, itu silahkan. Bapak dan Ibu yang bisa menentukan nantinya. Nah, jadi ini tadi kita bilang bahwa bisa kita naikkan jumlahnya, bisa kita naikkan kualitasnya, kemudian hasil itu juga bisa kita feedbackkan kepada teman-teman pelaksana yang lainnya, sehingga mereka bisa memperbaiki diri dan memberikan hasil yang lebih baik. Ini contohnya Bapak Ibu, pengendalian mutu itu bisa dilakukan secara internal, yaitu ketika kita menyentuh manajemen farmasi dan pelayanan farmasi klinik tadi. Misalnya gini, dari seluruh stok yang kita punya, apakah ada obat yang rusak? Apakah ada obat yang kadaluarsa? Kenapa ada obat rusak? Misalnya karena penyimpanannya tidak tepat, atau misalnya karena kena air hujan, kena bocor dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa kita feedback-kan untuk kita perbaiki. Misalnya pengendalian ketersediaan obat, kok obat yang ini kosong saja, yang ini nggak pernah jalan, artinya kita harus melakukan perencanaan yang lebih matang. Nah, kemudian dalam sisi pelayanan, mengapa waktu tunggunya lama? Karena mungkin meraciknya terlalu lama, atau mungkin alatnya tidak cukup, seperti itu. Jadi memang kita harus lakukan evaluasi, kita harus lakukan monitoring, kemudian hasilnya itu kita dapatkan, kita kaji, kita feedbackkan, dan kita perbaiki. Ini yang internal yang ada. Kemudian selanjutnya adalah eksternal. Eksternal ini yang akan kita laporkan. Ya, yang di luar yang tadi itu kita bisa melakukan pelaporan. Baik, Bapak dan Ibu, setelah kita berbicara tentang pelayanan kefarmasian, maka kita sampailah pada kesimpulan bahwa pelayanan kefarmasian ini adalah bagian dari pelayanan kesehatan yang memiliki porsi yang cukup besar ketika kita ingin melakukan pelayanan kesehatan secara utuh. Jadi, kalau ketika saya pernah belajar adalah begini. Dokter itu
adalah senjatanya, sementara obat-obatan itu adalah amunisinya. Apabila tidak tersedia amunisi dan amunisi itu tidak sampai kepada pasien, maka sudah pasti pasien tidak akan sembuh. Jadi disitulah peranan kita, bahwa kita harus memberikan pelayanan kefarmasian dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara kita memberikan pelayanan kefarmasian dengan sebaik-baiknya? Salah satunya adalah dengan melaksanakan pemenuhan terhadap standar yang sudah ada. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu nanti memiliki inovasi untuk melakukan pengembangan ke arah yang lebih baik, itu kami akan senang sekali. Dan mungkin nanti suatu saat inovasi yang Bapak dan Ibu buat itu mungkin bisa kami adopsi untuk tingkat nasional. Namun ketika kami menyusun standar, standar itu harus dapat diberlakukan di seluruh Indonesia. Artinya kita harus mempertimbangkan kondisi-kondisi yang ada dari Sabang sampai Merauke. Jadi saya berharap nanti Bapak dan Ibu bisa, saat ini sudah cukup banyak teman-teman di Puskesmas yang melakukan inovasi-inovasi, dan itu semua sudah kami catat, bahkan ada beberapa di antaranya yang sudah mendapatkan penghargaan. Nah, kita berharap ke depannya teman-teman di Puskesmas juga selain melakukan pemenuhan terstandar, tapi juga bisa berinovasi sehingga memberikan bentuk-bentuk khas yang atau unggulan-unggulan yang nanti bisa diadaptasi mungkin atau dimanfaatkan oleh teman-teman. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin itu saja terkait dengan pelayanan kefarmasian yang bisa saya sampaikan. Untuk lengkapnya silahkan Bapak dan Ibu mempelajari Permenkes yang ada. Saya rasa semuanya sudah cukup lengkap ada di sana. Nah, itu tambah lagi bahwa kalau mau dimodifikasi silahkan, namun untuk arah yang lebih baik. Itu saja Bapak dan Ibu, selamat siang. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, terutama ketika nanti sudah kembali ke tempat bertugas masing-masing. Oh, mohon maaf, tidak kembali ke tempat bertugas masing-masing ya, tapi berada di tempat tugas masing-masing. Oke, saya agak lupa, Bu, kadang-kadang nggak inget gitu. Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dita, teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Kita istirahat sejenak ya. Kira-kira hanya 8 menit sampai jam 14 ya. Biar Bu Dita bisa istirahat sambil yang lain kalau mau minum silakan minum, minimal matanya tidak melotot terus ke layar ya. Kita bisa membuat press mata kita ya. Sambil saya nanti sampai lihat-lihat ini chatting dari teman-teman Bu. Kita istirahat sebentar. Silakan teman-teman, nanti saya akan mulai lagi kira-kira 7 menit lagi. Ya, silakan kita istirahat dulu.
5 menit lagi. 4 menit lagi. 4 menit lagi. Oke, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita bisa lanjut lagi ya. Oke. Teman-teman farmasi apoteker, semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Ini wajahnya wajah-wajah yang haus ilmu nih. Saya udah bisa lihat nih katanya. Ada yang sudah lebih dari 10 tahun di Puskesmas, baru sekali ini ikut pelatihannya. Oke. Bu Dita, saya coba tadi Bu Dita juga sudah baca ininya ya, slide mereka ya. Jadi ini kebanyakan mereka jadi curhat ya. Jadi ada yang menyatakan bahwa gini katanya, saya karena itu sendirian di Puskesmas, maksudnya apotekernya ya, sampai ngangkut box sendiri ke gudang. Kemudian tidak ada TTK-nya. Kemudian juga saya cenderung jadi single factor. Terus kerjaannya tumpang tindih karena semuanya dilakukan sendiri dan tidak bisa melakukan visite. Kemudian waktu habis untuk pelayanan di rawat jalan dan manajerial. Kemudian juga kami tidak pernah diikutkan dalam pelatihan KS dan juga kami tidak diikutkan dalam public health. Jadi informasi itu hanya sebagai penyimpan obat, bukan sebagai pengelola program. Rasionya kan di dalam Permenkes itu 1/50 pasien, tapi faktanya agak susah pelaksanaannya. Kemudian ruang farmasi kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti konseling itu sangat kecil. Kemudian untuk credentialing apakah tidak diatur di dalam PMK 74 2016. Tetapi mereka itu juga tetap ada yang menyatakan, walaupun demikian kami tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk pelayanan. Kemudian juga mereka ada sharing-sharing tentang ya, mengenai box ya, yang kadang-kadang yang satu bilang ada yang box tidak dimasukkan di dalam box, ada juga mereka nanti akan sharing di antara mereka. Silakan Bu Dita untuk menanggapi curhatan dari teman-teman apoteker di silakan Bu. Baik, terima kasih. Senang sekali nih saya dapat curhat, alhamdulillah. Jadi memang
apa ya, teman-teman farmasi ini sifatnya tuh terlalu baik, Bu. Satu, terlalu baik, kedua terlalu rajin. Akibatnya karena terlalu baik dan terlalu rajin, biasanya pekerjaannya akan diberi lebih banyak gitu. Itu rewardnya mungkin gitu ya. Jadi nanti pengadaan ada di farmasi, yang ngitungnya farmasi, yang nerimanya farmasi dan sebagainya. Padahal seharusnya kan memang itu ada tim lah paling tidak gitu. Memang ini klise sekali, Bu. Kenapa? Karena memang orang farmasi ini baik-baik, Bu, dikasih pekerjaan mau, pekerjaan mau gitu. Cuman saran saya adalah begini, memang kondisi saat ini adalah itu tadi saya sampaikan bahwa jumlah puskesmas yang terisi oleh apoteker pun sangat sedikit. Dan kalau terisi pun mungkin ya itu tadi kasusnya hanya ada satu, tidak ada TTK dan sebagainya, sehingga memang tugasnya tuh berat sekali. Saya banyak sekali menerima keluhan seperti ini. Bu, gimana cara kami melakukan pelayanan kefarmasian? Sementara kami melaksanakan pelayanan obat pun sudah nggak ada waktu kita, ngitung pun sudah nggak ada waktu, kita terima obat dan sebagainya. Ini memang banyak sekali yang kita terima terkait dengan pengaduan seperti ini. Yang bisa kami lakukan adalah kami menerapkan standar, kami menyusun standar bahwa ada ketentuan sesuai dengan Permenkes 1/50 misalnya. Nah, artinya ketika sudah lebih dari itu seharusnya tenaganya ditambah dong. Nah, namun ketika kita kan tadi seharusnya ada perhitungan analisis beban kerja. Jadi ketika kita melakukan perhitungan analisis beban kerja dengan benar dan kita memasukkan semua pekerjaan yang kita berikan, harusnya keluar jumlah anggotanya tuh tidak satu gitu. Tapi mungkin atau apoteker dilengkapi dengan satu apoteker pembantu, misalnya ada TTK dan sebagainya. Nah, jadi tugas kita sekarang adalah, saya rasa kan sama ya, puskesmas juga semua pegawai negeri, kemudian cara perhitungan tenaganya juga sama, ya mari kita lakukan perhitungan analisis beban kerja itu dengan sebenar-benarnya. Masukkan apa yang memang menjadi pekerjaan kita, ya dari manajemen kita masukkan, dari pengelolaan kita masukkan, kemudian dari pelayanan kefarmasian kita masukkan juga. Namun ketika kita sudah memasukkan itu dalam analisis beban kerja, artinya kita punya konsekuensi untuk melaksanakan itu dengan benar. Jadi jangan sampai kita bilang, bahwa saya butuh orang begini, kemudian kita masukkan semua dalam beban kerja, tapi Bapak dan Ibu tidak terlihat kontribusinya ketika misalnya melayani pasien. Nah, artinya silakan Bapak dan Ibu masukkan ke dalam analisis beban kerja, karena saya rasa semua pegawai negeri sama hitungannya berdasarkan analisis beban kerja. Dan harusnya kalau misalnya analisis beban kerjanya sudah keluar beberapa apoteker, ya itulah yang dipenuhi. Gitu. Walaupun memang mungkin tidak bisa langsung. Tapi tahun ini tambah satu, tahun ini tambah satu. Tapi mungkin pesan kita adalah mari kita sama-sama perlihatkan eksistensi apoteker ini di puskesmas ini memang perlu gitu. Jadi jangan sampai udahlah apoteker nggak usah ditambahin tenaganya loh, kerjanya cuma gitu-gitu aja gitu. Tapi ayo kita berikan satu nilai lebih dari profesi kita. Ayo kita tunjukkan bahwa dengan kita memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya, pasien akan senang, kemudian pasien juga lebih untuk penyakit-penyakit yang memang membutuhkan obat secara teratur itu pasiennya jadi lebih baik, progresnya dan sebagainya. Nah, mari kita tunjukkan bahwa memang kita bisa memberikan nilai lebih. Nah, saya rasa itu pimpinan puskesmas akan sangat menghargai itu. Kemudian nanti memberikan perhatian yang lebih besar. Nah, nanti pasti akan lebih dapat dapat lebihnya gitu, tenaganya lah atau apanya. Nah, ada beberapa puskesmas yang memang ketika farmasinya menunjukkan eksistensinya dengan lebih baik, justru malah terus-terusan dikasih gitu. Tenaganya kasih ini, nanti kasih bantu buat ngitung pengadaan, kasih bantu buat ini. Dan itu memang sudah ada gitu. Ada beberapa puskesmas yang pernah saya kunjungi itu memang luar biasa sekali. Dan akhirnya pimpinan puskesmas itu justru akan mengakui kalau nggak ada apoteker kita nggak bisa apa-apa gitu. Ya, jadi intinya mari kita sama-sama tunjukkan bahwa eksistensi kita ini memang harus ada. Kemudian apa yang kita lakukan itu memberikan nilai tambah. Nah, sudah pasti nanti akan ada perhatian yang lebih khusus. Nah, kami di pusat kami juga melakukan hal-hal seperti itu gitu. Kita bilang kita melakukan advokasi, kemudian kita memperbaharui standar dan sebagainya. Sekarang kita sedang melakukan revisi terhadap standar puskesmas. Nah, nanti kita sudah akan masukkan bahwa di situ untuk ruang farmasi harus butuh ini. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, itu akan dimasukkan dalam standar yang ada di Yankes.
Jadi mari Bapak Ibu kita siapkan standarnya, nanti Bapak dan Ibu di daerah sebagai pelaksana, mari kita tunjukkan bahwa memang yang kita butuhkan itu bahwa kita memang butuh ruang ini, butuh ruang ini, butuh ruang ini itu memang karena dipakai gitu. Jangan sampai kita minta ruang konseling yang besar tapi nggak pernah dipakai, ya pasti nanti besok-besok nggak dikasih lagi. Ngapain dikasih, katanya orang yang dulu aja nggak pernah dipakai gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Mungkin itu tipsnya, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman, katanya tolong Bu kalau ada contoh format untuk monep seperti apa ya, katanya. Ya, baik. Nanti kalau tidak salah sih di buku standarnya ada, Bu. Tapi kalau enggak nanti bisa saya bantu. Di sini kalau nggak salah ada tim saya ya, ada Bu Dina, ada Pak Revi yang nanti bisa bantu. Kalau terkait dengan forum-forum. Oke. Kita buka saja forum kepada teman-teman. Apakah ada yang mau bertanya langsung ke Ibu Dita? Silakan raise hand. Ada yang ingin bertanya langsung, teman-teman? Silakan. Masih tanda ini reaction. Ada yang raise hand tuh, Bu? 2. Ada. 3. Siapa? Ini ada 9 layar, Bu. Saya mungkin enggak sempat. Oke, ini Mbak Saya senang, Bu, karena apoteker ini orang-orang yang haus ilmu, Bu. Ya, haus ilmu. Ini ada Bu Rabiatul dari Angkatan 10. Silakan, Mbak Rabi. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin saya sudah sering sedikit di chat sama teman-teman tentang aktivitas saya di puskesmas saya. Saya di Puskesmas Konawe, Bu. Puskesmas Unaha di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Saya kebetulan punya 2 apoteker pendamping dan 5 tenaga TTK. Sekarang saya sudah berusaha mengeksplor semua kegiatan-kegiatan yang bisa saya masuki terkait dengan obat-obatan. Semua sudah, alhamdulillah sudah bisa tercover oleh saya, kegiatan lapangan seperti kayak kerjasama dengan program gizi terkait dengan pembagian tablet FE kepada remaja, itu sudah saya yang handle masalah penyuluhannya. Terus kegiatan-kegiatan lain seperti program Keswa, pemantauan terapi obatnya bagaimana terhadap pasien gangguan jiwa. Terus TB itu evaluasi selama terapi. Yang ingin saya tanyakan di sini, Bu, kepada Ibu Dita, kami kan dituntut program inovatif di puskesmas. Kegiatan inovasi apa sih yang farmasi bisa lakukan di sini? Karena saya sudah beberapa tahun ini dituntut, tolong Bu, tunjukkan kegiatan inovasinya dari farmasi itu apa? Karena kami terkendala di kegiatan yang terbatas hanya sekedar kalau ikut penyuluhan harus ikut ke promkes, ikut-ikut kegiatan esensial lain itu harus ikut-ikut ke programmer lain. Kami tidak diberikan juknis tersendiri untuk farmasi di puskesmas. Hanya satu juknis yang NAPSA itu pun saya hanya bisa penyuluhan NAPSA di sekolah-sekolah. Kemarin saya sudah kolaborasi dari teman-teman AOC Gema Cermat sampai penyuluhan dengan mereka, terus kolaborasi dengan pihak kepolisian terkait dengan penyuluhan narkotik di sekolah-sekolah. Kemarin lagi saya ingin kolaborasi dengan BNN Kabupaten, tapi belum sempat tercapai sampai sekarang. Terkendala kemarin ini yang COVID, jadi kami sudah tidak ada kegiatan penyuluhan lagi. Nah, itu sudah bisa dikatakan inovasi atau tidak, karena program farmasi itu sepertinya kayak terikat sekali itu loh, Bu, dengan tidak adanya juknis tersendiri. Kayak kemarin kami yang berusaha memasukkan kegiatan Gema Cermat, katanya boleh dimasukkan ke juknis, tapi ditolak oleh Dinas Kesehatan karena katanya maaf, Gema Cermat belum bisa dimasukkan ke kegiatan pengembangan, UKK pengembangan gitu. Mohon bimbingannya apa kegiatan inovasi yang bisa kami kembangkan yang bisa sejalan dengan juknis di puskesmas. Terima kasih. Baik, saya langsung jawab ya Bu Etna. Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Robi. Jadi ini adalah salah satu contoh puskesmas yang mungkin sudah cukup berhasil ya, karena sudah bisa mengadvokasi sehingga bisa mendapatkan tenaga yang cukup, kemudian juga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang secara utuh dan bahkan termasuk kegiatan-kegiatan yang lain. Mungkin begini Bu, ketika kita berbicara tentang inovasi, sebetulnya kita nggak harus berpikir bahwa inovasi itu adalah inovasi yang luar biasa, yang besar, yang menggebrak dan sebagainya. Tidak, Bu.
ketika Ibu melakukan satu kegiatan yang di luar kegiatan Ibu sehari-hari, saya rasa itu inovasi. Yang sudah Ibu lakukan itu kolaborasi dengan BNN dan sebagainya, itu sudah inovasi, Bu. Menurut saya ya. Jadi itu bisa dimasukkan. Kemudian mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang memang harus dilakukan, tapi dilakukan dengan cara yang berbeda, itu juga sudah inovasi, Bu. Misalnya Ibu melakukan pemantauan TB, caranya misalnya pakai apa, atau pokoknya apapun itulah, Bu, itu saya rasa itu adalah satu hal yang inovasi. Dan saya rasa yang Ibu lakukan itu adalah inovasi. Ya. Kemudian terkait dengan harus bekerja sama dengan bagian-bagian lain, menurut saya nggak ada masalah, Bu. Kalau misalnya dengan bekerja sama itu kita bisa menghasilkan output yang lebih baik, kenapa tidak gitu? Ya, jadi kita justru nanti dengan semacam kolaborasi ini, nanti mereka akan lebih terpapar dari kita, mereka akan bisa menilai sebetulnya program kita seperti apa, dan biasanya yang sudah kolaborasi itu lama-lama akan kembali lagi ke kita, Bu. Karena memang kita ini banyak sekali yang bisa dieksplor. Misalnya terkait dengan GC saja, itu materinya apapun bisa kita masukkan. Kita bisa masuk ke anak kecil, ke dokter, sekarang ada apoteker cilik, apocil. Kemudian kita bisa masuk ke ibu-ibu, apapun materinya bisa kita sesuaikan. Nah, itulah yang namanya inovasi. Jadi kita nggak usah berpikir bahwa inovasi itu harus bagaimana, nggak usah. Tapi sesuatu kegiatan yang kita lakukan dengan cara yang lain, atau suatu kegiatan yang tidak biasa, yang belum pernah dilakukan oleh orang lain, itu juga adalah inovasi. Nah, kemudian terkait dengan Juknis, Bu, GC ini baru saja keluar, Bu, Juknisnya. Nanti kami akan postingnya, Bu, ya. Mudah-mudahan ini salah satu proper dari Kasubdit yang menangani GC, ini sudah ada Juknisnya, nanti Bapak dan Ibu bisa alokasikan, sehingga mudah-mudahan nanti ini bisa membantu Ibu Bapak ketika membuat inovasi yang terkait dengan farmasi di daerah. Tapi intinya itu, Bu, jangan harus besar-besar banget, nggak, Bu, tapi menurut saya apa yang sudah Ibu lakukan itu adalah inovasi, karena nggak semua teman-teman melakukan itu. Nah, mari kita pupuk, kita eksplor, misalnya hari ini terkait ini TB, besoknya FE, besoknya apa gitu. Nanti kalau semua itu sudah jadi satu, kan itu luar biasa, Bu. Menurut saya luar biasa. Saya salut sama Ibu, saya ucapkan selamat atas apa yang sudah Ibu lakukan. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak lagi, dan teman-teman yang lain saya rasa bisa mempelajari sama Ibu Robi nih, gimana caranya supaya bisa mendapatkan tenaga yang banyak gitu. Nah, di sini kan kalau kita ketemu begini nih senang, Bu, gitu. Kita bisa kumpul, kita bisa networking, kita bisa nanya-nanya gitu. Nanti siapa tahu ada beberapa yang kita bawa pulang, kemudian kita alokasikan di tempat yang lain, bisa jadi lebih sukses di tempat lain, nggak ada masalah gitu. Bu Robi akan senang programnya diakomodir oleh teman-teman yang lain, dan teman-teman yang lain juga, wah, ada ini, jadi saya idenya jadi lebih berkembang. Biasanya kan follower itu lebih sukses dari yang pertama. Gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti Bu Robi mikir lagi yang lain, teman-teman yang lain bisa mengikuti juga. Itu barangkali, Bu. Ya, terima kasih Bu Rita. Ya, jadi sebenarnya Bu Rabi ini sudah menyatakan dia sudah melakukan pengajuan terus ke Dinas Kesehatan mungkin sampai 3 tahun baru mulai ada realisasi pengajuan. Makanya ada tambahan PTK-nya, ada tambahan apoteker. Mungkin untuk teman-teman yang lain itu perlu pengajuannya tiap tahun ya. Jadi kalau kayak anak kecil merengek ke orang tua tuh mungkin harus terus-menerus, tidak bosan satu udah pernah ngusulnya nggak realisasi, terus saja seperti Bu Rabi ya. Oke. Tapi mungkin perlu dilihatkan, Bu, hasilnya apa gitu, dengan ditambah ya. Itu hasilnya begini, kalau ditambah tapi nggak ada apa-apa. Ya, ini di chat disampaikan katanya Bu Rabi, dia sekarang jadi penanggung jawab UKP jadinya di Puskesmas. UKP lagi, Bu, bisa masuk UKP lagi. Bu. Iya. Ya, silakan teman-teman yang lain, ada yang ingin raise hand, ada yang ingin bertanya? Siapa? Mumpung ada ibu kita nih. Ini ibunya teman-teman semua se-Indonesia loh. Ya. Ada Bu Rahmi tuh, Bu Etna. Ada Bu Rahmi juga. Ayo silakan. Dari angkatan 9. Angkatan 9. Ya Bu Rahmi. Ada angkatan 9. Silakan Bu Rahmi ya. Yang mau tanya ya. Silakan. Bu Rahmi, ya. Suaranya nggak muncul. Nggak kedengaran, Bu Rahmi. Nah, tadi terdengar nggak? Enggak, Bu. Tapi mic-nya udah terbuka padahal. Iya, udah terbuka. Ada lagi, enggak, apa nih?
Nggak kita dengar, Bu Rahmi. Kita dengar ya. Sebentar sambil utak-atik lagi Bu Rahmi yang lainnya. Gimana? Ada Ibu Ana juga nih. Bu Ana. Yang lainnya? Ya, angkatan 9, Bu Etna. Angkatan 9. Siapa? Ya. Baik. Ya, langsung. Halo, Ibu. Ya, Ya. silakan sudah masuk Bu Ana. Oh, baik. Selamat siang, Ibu Dita. Iya, apa kabar Bu? Baik, ketemu lagi di sini ya, Bu. Iya, sehat ya Bu ya? Sehat. Jadi, Ibu Dita, kalau menanggapi berbagai macam respon teman-teman, saya rasa itu juga yang pernah saya alami dulu pada saat baru CPNS masuk ke Puskesmas. Sampai kurang lebih 3 tahunan ya, Bu. Benar-benar berjuang untuk bagaimana melengkapi SDM, melengkapi sarana dari yang dikasih awalnya dulu baru masuk apoteknya itu Bu, ukurannya bahkan kalau teman-teman tadi bilang ada yang 3x3, saya 3x2 Bu. Tapi setelah masuk kemudian yaitu kita harus menjadi orang yang tidak tahu malu sebenarnya. Benar Bu, apoteker itu saya rasa tidak seperti tenaga kesehatan lain yang saya rasa sudah diakomodir oleh Permenkes 74 tahun 2016 tentang puskesmas ya Bu ya. Yang di situ sudah ada program esensialnya. Jadi enak sekali gitu mereka untuk masuk. Untuk minta dana juga saya rasa nggak usah minta, sudah langsung ada nih di BOK langsung. Jadi BOK itu diutamakan adalah untuk program-program yang esensial. Nah, jadi perjuangan itu saya rasakan juga Bu, sampai 3 tahun itu baru nambah, oh tidak sampai bukan PNS dapatnya, tapi AA yang TKS, tapi syukurnya diberi dengan kebijakan pendanaan dari puskesmas atau mandiri. Nah, jadi Bu, ini sebenarnya masukan dan semoga bisa untuk tingkat Kemenkes gitu. Apakah bisa diadvokasi kalau misalnya kapan ya ada revisi tentang PMK 75 tentang puskesmas ini di SDM-nya itu Bu, itu kan tertulis di situ jenis pada pasal 16 jenis tenaga kesehatan itu paling sedikit terdiri dari dokter bla bla bla. Nah, di situ bunyinya kita tuh tenaga kefarmasian, Bu. Apakah tidak bisa disebutkan di situ 1 apoteker, kemudian 1 tenaga teknis kefarmasian? Karena saya rasa itu profesi yang berbeda, Bu, dengan kompetensi yang berbeda juga. Artinya tidak semua kompetensi bisa dilaksanakan TTK. Gitu. Dan kita juga, saya merasa ya, mungkin teman-teman juga merasa di puskesmas dulu, Bu, sampai angkut-angkut kardus juga dilakukan oleh apoteker gitu ya, karena saking tidak ada SDM. Dan jadi apakah itu bisa? Paling tidak ini membantu teman-teman yang artinya baru nyemplung gitu Bu di puskesmas, artinya sudah dipayungi nih sama peraturan gitu dan tersurat di situ. Itu yang pertama Bu, semoga bisa diadvokasi. Kemudian yang kedua tentang program nih Bu. Jadi kalau di puskesmas ini kan ada program esensial dan non-esensial. Nah, paling tidak, bisakah Gema Cermat ini dimasukkan paling tidak lah Bu ke UKM pengembangan non-esensial? Gitu. Terima kasih waktunya Ibu Etna sebagai moderator MOT kita. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Bu Dita. Terima kasih. Intinya saya senang kalau di sini nanti nggak hanya bertanya saja, tapi kita sharing pengalaman juga gitu ya, terutama untuk yang sudah mendapatkan success story, supaya semua teman-teman seluruh Indonesia ini bisa mendapatkan pelajaran yang lebih banyak kalau dari praktisnya gitu. Kalau saya kan rata-rata teorinya, karena memang kami secara regulasi yang cukup besar. Baik Bu, pertama ini PR kita memang. Jadi sekarang ini memang sedang dilakukan revisi PMK 75. Itu juga kita alhamdulillah sekarang sudah dilibatkan, sehingga mudah-mudahan nanti kita bisa memberikan masukan terhadap PMK yang sedang dalam revisi ini gitu. Jadi memang ini tugas dari kami. Nah, memang ini agak sedikit dilematis juga ya. Begini,
saat ini kan banyak sekali puskesmas yang tidak memiliki apoteker. Hanya 30% Bu yang memiliki apoteker. Nah, kalau kami tuliskan ini saya berdiskusi dengan teman yang dulu dengan teman yang dulu berkontribusi dalam penyusunan peraturannya sebelumnya. Kalau misalnya pada saat itu ditulis apoteker, kemudian pada saatnya tidak ada apoteker, kemudian sekarang dia tidak bisa bekerja dengan BPJS, nanti akan ditutup, itu celaka juga Bu, celaka juga gitu. Kalau kita ini kan cukup paham, kalau dokter kan tulis dokter gitu, tapi walaupun sebenarnya banyak juga puskesmas yang nggak ada dokternya gitu saat ini. Nah tapi dari yang dulu berkontribusi, dia bilang memang kami tuh sadar sepenuhnya karena kami tidak menuliskan apoteker. Karena apa? Karena ketika kami once kita tuliskan itu apoteker, kemudian pada saatnya apoteker tidak ada dan puskesmas itu nanti ada persyaratan, maka itu salah gitu. Karena kita bilang, jadi intinya ini kami masih sedang berdiskusi apakah kita akan tuliskan bagaimana gitu sepertinya. Apakah kita haruskan apoteker atau tenaga farmasi? Tapi waktu itu memang kita bilang tidak apa apoteker karena memang ada klausul-klausul yang lain untuk daerah-daerah tertentu diperbolehkan non apoteker. Gitu. Jadi ini memang kami masih sedang godok nih Bu. Kita belum bisa kasih jawaban gitu. Karena itu tadi kalau misalnya pas kita persyaratkan harus apoteker, tapi pada kenyataannya tidak apoteker. Yeah. Kan salah juga kita gitu nanti. Mungkin ya inilah pertimbangan-pertimbangan yang kita ingin sampaikan. Tapi intinya kita masih sedang berproses ini, Permenkes 75 masih sedang berproses. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa memberikan masukan yang bagus yang memang memungkinkan. Tapi kita juga di lain pihak kita juga memang melakukan advokasi ke perguruan tinggi negeri supaya kita sampaikan nih ke perguruan tinggi negeri, lulusan-lulusan nih ada 7.000 puskesmas yang nggak ada apotekernya nih. Kenapa nggak ada yang minat gitu? Karena gini, lulusan apoteker 1 tahun itu 7.000. Puskesmas yang nggak ada itu 7.000, tapi nggak pernah terisi gitu. Artinya apa? Tidak ada yang mau kerja di puskesmas. Gitu. Nah, artinya kita harus memberikan advokasi bahwa di puskesmas ini adalah lahan pekerjaan bagi teman-teman apoteker ini gitu. Nah, itu kita lakukan. Kita masuk ke beberapa perguruan tinggi negeri. Kita bilang, ada selain di pabrik, selain di mana, ada puskesmas yang bisa menjadi lahan pekerjaan Anda, dan ini challenge-nya, ini tantangannya, ini. Nah, itulah gitu. Jadi kita berharap bahwa ke depan puskesmas yang nggak ada apotekernya ini bisa segera terisi, sehingga pelayanan kefarmasian jadi lebih baik. Nah, kemudian terkait dengan program esensial non esensial ini kami juga terus upaya Bu, kami terus berupaya di pusat. Ini PR kami lah Bu, biar kami yang berusaha di sini supaya intinya kita ingin supaya program-program kita juga diakui gitu. Nah ini kita sedang berpikir bagaimana caranya supaya Gema Cermat ini jadi satu program seperti Germas gitu. Tapi ya itu butuh proses lah Bu, itu butuh proses, itu butuh waktu. Saya rasa memang kita nggak semudah membalikkan telapak tangan gitu. Tapi alhamdulillah kerjasama kami di pusat, Dirjen Farmalkes, Dirjen Yankes ini sudah cukup baik sehingga beberapa usulan juga seperti misalnya kemarin telemedicine itu betul-betul usulan kami semua diakomodir gitu. Nah mudah-mudahan ke depan pun terkait dengan ini masih bisa kita perbaiki lah supaya teman-teman pelayan teman-teman farmasi di puskesmas ini menjadi lebih nyaman dan lebih nyaman dan lebih terlindungi lah ibaratnya sehingga tidak harus sampai nggak tahu malu gitu loh. Tapi saya salut sama teman-teman farmasi ini memang luar biasa Bu semangatnya. Jadi bukan hanya saja tidak tahu malu, tapi memang tekadnya itu kuat banget Bu gitu. Bukan hanya ya mungkin kalau teman-teman yang di kota-kota besar nggak terlalu masalah ya, tapi teman-teman yang berada di kota-kota yang agak jauh dari kota besarnya, dari ibu kotanya itu memang benar-benar luar biasa Bu. Saya acungin jempol buat teman-teman semua. Terima kasih Bu Dita ya. Oke, teman-teman semuanya pertanyaannya banyak sekali ya. Secara teknis sebenarnya nanti akan dijelaskan di dalam materi inti ya, materi inti 1, 2, 3 ya. Kemudian nanti kita akan nonton videonya seperti apa puskesmasnya yang sebenarnya ya, nanti ada. Itu mungkin akan dijawab semuanya. Ini adalah materi dasar. Nanti secara teknis akan disampaikan. Mungkin sebelum kita berakhir, ini kira-kira tinggal 3 menit
Terakhir, Bu Dita mungkin ada pesan-pesan yang akan disampaikan kepada teman-teman kita di seluruh Indonesia. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Etna. Buat teman-teman farmasi seluruh Indonesia, terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan, atas pengabdiannya, atas apapun yang sudah dilakukan. Saya berharap ke depan kita bisa lebih berkoordinasi lagi, terutama kami di pusat ketika kita mengambil keputusan, ketika kita menyusun satu regulasi, maka kita akan terus melibatkan teman-teman yang ada di puskesmas di seluruh Indonesia, walaupun mungkin tidak bisa semuanya. Kalau ada satu hal yang memang perlu, kira-kira silahkan sampaikan kepada kami, karena itu nanti bisa jadi pertimbangan bagi kami untuk menentukan sesuatu. Jadi terima kasih, barangkali tetap semangat, jaga kesehatan, karena kondisi seperti ini juga, saya inginnya main ke tempat teman-teman, namun mungkin waktu kondisi tidak memungkinkan, mudah-mudahan ke depan ketika semua sudah lewat, kita bisa bertemu secara fisik, karena ternyata ada bedanya antara fisik maupun virtual. Itu saja barangkali Bu, tetap semangat. Kalau ada apapun silahkan hubungi kami, insya Allah nanti kami akan membantu. Ya. Oke, terima kasih Bu Dita untuk materi yang telah disampaikan kepada teman-teman. Kita beri aplaus untuk Bu Dita. Ya, terima kasih banyak Bu Dita yang telah meluangkan waktunya untuk kita semuanya. Kita sebelum ini kita foto bersama dulu ya. Kalau foto saya buka masker ya Bu. Foto bersama buka masker, iya. Supaya nanti kalau biar kelihatan jelas, Ibu kita cantik sekali. Silahkan, Bu Dita. Mbak Kania ya, atau Mbak Tari, silahkan kita foto bersama dulu. Buka masker boleh, kalau sendirian. Silahkan. Bentar, boleh lah Bu. Ya. Mbak Kania ya, yang foto ya? Iya Bu. Videonya di-share ya Bu ya. Ya, mulai. Masih wajah cantik, yang berubah posisi, kita nggak tahu ada di slide mana, mungkin ada di apoteker hebat, luar biasa. Apoteker hebatnya? Apoteker hebat, luar biasa, jempolnya. Slide ketiga. Slide ketiga, pelan-pelan. Slide keempat. Ya, slide keempat. Slide kelima. Slide kelima, ada 8 slide ya. Slide ke-6. Ya. Slide ke-7. Slide terakhir. Oke, sudah semuanya. Oke, semangat teman-teman. Ya, terima kasih Bu Dita. Selamat ketemu lagi di lain kesempatan. Teman-teman semuanya, kita sudah selesai di materi-materi dasar. Untuk besok itu kita 2 hari bisa mempelajari secara sinkronus mandiri. Jadi ada di dalam jadwal itu MI1, MI2, MI3. Hari Kamis dan Jumat adalah AM, asinkronus mandiri. Silakan teman-teman semua dipelajari ya, persatu-satu diklik seperti apa, nanti dibaca penugasannya bagaimana, nanti setiap itu ada kuisnya ya. Nah, hari Sabtunya baru kita masuk ke Zoom di materi MI1 ya. Silakan dibaca. Jadi fokus 2 hari itu bukan libur, tapi dipelajari ya, itu MI1, MI2 dan 3-nya 2 hari mempelajarinya. Kalau memang bisa dilakukan buat tugasnya, coba dikonsep mungkin tugasnya, atau kalau bisa langsung dijawab, silakan bisa dijawab mungkin di dalam CLC-nya. Mungkin ada tambahan dari panitia, Bu Tani atau Bu Farina, silakan ada tambahan. Sekian aja Bu, cukup aja. Tambahan? Cukup Bu. Cukup. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita pertemuan kita cukup sekian. Semoga tadi yang apa disampaikan sangat bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Semoga semuanya sehat dan sukses mulia. Oke. Dah. Dokter pada masuk sih, dokter. Dadah semuanya. Jangan lupa belajar. Semangat. CLC-nya dibaca ya, dibuka ya. Bu, siap Bu. Ya. Angkatan 7. Terima kasih Bu Abi, Bu.
Oke, kita Pak Yan, terima tinggalkan. kasih banyak. Ya. Terima kasih juga buat Bapak Ibu tutor yang sudah turut mendampingi kelas ini. Oh iya, enggak. Nuhun sadayana. Bahasa Sundanya sadayana. Ya, mohon tambahan. Terima kasih Ibu. Ya, saya lihat ya. Hatur nuhun Bu Etna. Bapak Ibu, saya N ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.